Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang materi kepemimpinan, hari ini kita akan belajar materi survival. Survival atau bertahan hidup merupakan basic insting atau naluri dasar setiap makhluk hidup. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, semuanya punya naluri untuk bertahan hidup. Kita punya 3 kebutuhan dasar, yakni sandang, pangan, dan papan untuk menunjang keberlangsungan hidup kita. Sebagian dari ilmu survival itu adalah pengetahuan tentang aneka tumbuhan liar yang layak untuk dimakan. Menurut para ahli, 10% dari keseluruhan jenis tumbuhan berbunga di dunia ada di Indonesia. Artinya, kita memiliki kurang lebih 25.000 jenis tumbuhan berbunga. Jika ditambah dengan tumbuhan tak berbunga dan jamur, maka jumlahnya akan berkali-kali lipat. Dalam berkegiatan di alam bebas, seorang penggiat tidak boleh gegabah atau ceroboh karena alam tidak akan memberikan toleransi kepada kita. Sebagian besar bahaya dapat dihindarkan dan diperkecil. Lantas, apa itu subjective danger? Subjective danger adalah bahaya yang disebabkan oleh faktor penggiatnya. Aspek apa sajakah yang mempengaruhinya? Yang pertama ada aspek psikologis, di antaranya panik, takut, cemas, bingung, tertekan, dan sebagainya. Yang kedua ada aspek fisiologis, berupa rasa sakit, lapar, haus, luka, dan lainnya. Dan yang terakhir ada aspek lingkungan yang merupakan efek dari interaksi kita dengan lingkungan sekitar, misalnya panas, dingin, hujan, flora, fauna, dan lain-lain. Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang tidak beracun dan tumbuhan yang perlu disingkirkan atau beracun. Berikut karakteristiknya. Ciri-ciri tumbuhan tidak beracun. Yang pertama, tumbuhan yang memiliki daun, bunga, buah, maupun umbi yang bisa dimakan oleh satwa lain. Yang kedua, berbau sedap. Yang ketiga, tidak membuat pusing. Dan yang keempat, getahnya tidak membuat kulit gatal. Sedangkan kebalikannya, yaitu tumbuhan yang perlu disingkirkan dengan karakteristik yang pertama, daunnya bergetah pekat. Yang kedua, berwarna mencolok. Yang ketiga, memiliki bulu. Yang keempat, permukaannya kasar. Dan yang kelima, tanaman dengan daun yang keras atau liat. Contohnya adalah tumbuhan kemaduh, karena bulu pada daunnya membuat kulit gatal dan panas. Selanjutnya adalah tumbuhan yang mungkin ditemui dan dapat dimakan. Ada beberapa jenis, di antaranya yang pertama keluarga palem-paleman, misalnya kelapa, kelapa sawit, sagu, nipah, aren, dan siwalan. Bukan hanya bagian umbut yang bisa dimakan, tapi juga buahnya, seperti kelapa dan siwalan. Yang kedua dari jenis jambu-jambuan, dengan karakteristik daunnya berbau agak manis jika diremas dan bunganya memiliki banyak sekali benang sari. Yang ketiga, tumbuhan semak dari keluarga begonia. Dengan karakteristik, daun begonia umumnya berbentuk jantung tidak simetris, dan bila tangkai daunnya masih mudah dikupas dan dimakan, rasanya akan masam dengan sedikit pahit. Dan yang terakhir dari keluarga rumput-rumputan seperti tebu dan beberapa jenis bambu. Rebungnya enak dimakan. Demikian pula pisang hutan bisa langsung dikonsumsi. Serba-serbi keladi. Beberapa jenis keladi umbinya bisa dimakan, namun ada juga jenis lain yang menyebabkan gatal di mulut dan di bibir. Untuk itu dianjurkan untuk dicoba dulu dalam jumlah kecil. Hindari makan iles-iles. Tumbuhan yang merambat dan melilit di pohon lain bisa dimakan jika lilitan batang ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Di antaranya gembili, gembolo, dan ubi rambat. Tapi bila arah lilitannya ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam dan batangnya berduri, harus ekstra hati-hati. Misalnya gadung. Umbi yang satu ini beracun, walau tetap dapat dimakan setelah melalui proses pengolahan khusus. Teknik menghemat tenaga. Di alam bebas,
kita dapat melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi tingkat keadaan darurat. Caranya, usahakan tubuh tetap kering karena tubuh basah akan menguras energi. Usahakan membatasi keluar keringat berlebih dan jangan melakukan hal yang tidak perlu. Lakukan pekerjaan dengan tenang, beristirahat yang cukup, minum cairan yang hangat setelah dipanaskan, pakai pelindung kepala, lindungi diri dari tiupan angin dengan pakaian yang hangat dan tebal. Jangan panik dan banyaklah makan jika ada kesempatan. Sekian materi hari ini. Terima kasih kakak-kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.